Baik, kita jumpa lagi di chapter 7 mengenai linear programming. Ya, jadi posisi kita sudah berada di chapter 7 dari 17 chapter yang akan kita pelajari. Tujuan daripada bab ini, ya, jadi bagaimana kita merepresentasikan secara geometrik pertidaksamaan linear dalam dua variabel, ya. Lalu bagaimana menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan linear programming, ya, dan menyelesaikannya secara geometris, ya. Lalu dalam situasi yang bagaimana problem-problem yang berhubungan dengan programming linear itu ada. Lalu memperkenalkan suatu metode yang namanya metode simplex. Bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Bagaimana menggunakan variabel buatan, ya, fungsi objektif, ya, sebagai alteration, ya. Lalu mendefinisikan bagaimana mendefinisikan dual dari suatu problem programming linear, ya. Oke. Outline-nya ini, ya. Outline-nya pertidaksamaan linear dalam dua variabel, programming linear, ya. Solusi optimum, ya. Simplex, metode simplex, degeneration, unbounded solution, and multiple solution, ya. Variabel buatan, minimization, dual, ya. Kita akan pelajari ini untuk bab 7 ini, ya. Oke, langsung ke pertidaksamaan linear di dalam dua variabel, ya. Jadi namanya juga pertidaksamaan, ya. Jadi pertidaksamaan itu harus ada unsur lebih kecil atau lebih besar, gitu ya. Pengertiannya gitu. Seperti ini misalnya. AX plus BY plus C lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini adalah pertidaksamaan, ya. Lebih kecil sama juga ini pertidaksamaan, atau lebih besar sama dengan, ya. Jadi artinya apa lebih besar sama dengan? Dia solusinya yang ada di sini, ya, di sebelah kiri ini, dia harus lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, ya. Lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Di mana A, B, C adalah konstan, ya. A, B, C adalah suatu konstanta. C boleh 0, A boleh 0, B boleh 0, tapi tidak berbarengan. A dan B 0 nggak bisa, ya. Ya, tidak boleh, ya. Jadi ada salah satu, kalau A-nya 0, ya B-nya jangan 0. Kalau B-nya 0, A-nya jangan 0. Atau kedua-duanya tidak 0, ya. Tapi kalau kedua-duanya 0, berarti itu bukan pertidaksamaan linear, ya. Oke, lanjut. Jadi di sini dalam ini kurang besar ya, mungkin ya. Saya besarkan dulu. Gitu ya. Ya. Jadi di sini untuk menggambarkannya secara grafik, ya,
Untuk unsur sama dengan biasanya dinyatakan dengan garis yang padat, ya, seperti ini. Nah, ini berarti ada unsur sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan. Ya. Kalau tidak ada unsur sama dengan, seperti ini misalnya, Y lebih kecil. Nah, ini berarti putus-putus. Ya, ya, oke ya. Ini persamaan Y lebih kecil 5 min 2X. Ya. Bagaimana membuat grafik ini? Ya, secara grafik. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, ya, untuk persamaan linear itu kan kita bisa nyatakan dengan begini kan. Nah, persamaan linear. Y MX plus C. Gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi di chapter sebelumnya, ya. Di mana C ini, M ini, ya, ini menyatakan slope atau gradien, ya. Slope atau gradien. Jadi kalau slope-nya ini atau gradiennya ini positif, maka dia miringnya akan ke sana. Ya. Kalau M-nya ini negatif, maka miringnya akan ke sana. Ya, miringnya ke sini. Ya. Nah, C ini merupakan atau dinamakan dengan Y-intercept. Kenapa dinamakan Y-intercept? Karena dia yang memotong di sumbu Y. Jadi garis tersebut memotong di sumbu Y, yaitu di C. Y sama dengan C. Sebab kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan C. Ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan ini. Y lebih kecil 5 min 2X. Jadi, untuk mudahnya, kita anggap dulu ini sama dengan. Ya. Supaya gampang dulu, ya. Y sama dengan 5 min 2X. Jadi kalau min 2X-nya saya taruh sini kan jadi begini kan. Min, ya, min 2X plus 5 gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa M-nya itu minus, ya. M-nya gradiennya minus, berarti ke sana. C-nya 5, berarti dia memotong di sumbu Y sama dengan 5. Ya. Sini 5 nih. Ya, 5. Oke, gitu. Ya, jadi kalau X kita masukkan misalnya, ya, ini ya, X, Y. Jadi untuk membuat suatu garis linear, itu cukup diperlukan 2 buah titik, ya. Jadi kalau X-nya 0, ya, maka Y-nya 5. Ya, sehingga membentuk titik ordinat 0,5 titiknya, ya kan? 0,5. Ini titik 1, yaitu titiknya ada di sini kan? Ya, titik ini adalah titik 0,5. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0. Jadi kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya min 5 per 2 ya. Dan kalau Y-nya 0 berarti 0 gitu ya. Min 2X plus 5. Ya. Plus 5. Jadi kalau 2X-nya saya pindahkan kemari jadi plus kan. 2X sama dengan 5. Ya, berarti X-nya adalah berapa? X-nya 5 per 2 atau 2,5. Ya, 2,5. Ya, itu ya, 2, Indonesia 2,5 ya. Jadi kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 2,5. 2,5. Nah, berarti di sini melalui titik 2,5
titiknya adalah di sini. Jadi ini adalah titik X sama dengan 2,5. Nah, sudah terbentuk dua titik kan, jadi kita bisa membuat suatu garis lurus ya yang melalui kedua titik ini. Itu kalau persamaannya sama dengan ya. Nah, sekarang persamaannya adalah Y lebih kecil dari 5 min 2X ya. Jadi Y-nya lebih kecil. Jadi kita lihat aja sumbu Y ini ya, yang dipisahkan oleh garis ini. Kalau di atas garis ini, maka Y-nya lebih besar kan dibanding sumbu Y yang di bawah garis ini, yang ini. Ya. Jadi yang ini lebih kecil dibanding yang ini. Ya. Karena persamaannya bentuknya begini, Y lebih kecil, maka Y-nya harus lebih kecil daripada ini. Berarti solusinya adalah yang ini. Ya, solusinya adalah yang ini. Ada di daerah ini. Ya. Ada di daerah ini. Ya. Jadi kalau dulu SMA, mungkin ya, yang diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya, tapi di dalam buku ini, yang diarsir ini adalah bukan penyelesaiannya. Jadi yang tidak diarsir ini, ya, yang tidak diarsir seperti ini, ya, itu adalah solusinya, ya. Jadi kebalikannya. Ya, jadi di sini daerah solusinya adalah ini semua titik-titik yang ada di sini. Ya, tapi tidak berada di garis ini. Ya, nggak ada di garis ini, dia selalu ada di sini, misalnya di sini, serah ya, di sini. Itu penyelesaian daripada persamaan ini. Ya. Kenapa tidak ada di garis ini? Karena tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya ya dia full. Titiknya bisa berada di garis ini. Ya. Seperti ini ya. Lebih kecil sama dengan, maka titiknya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini penyelesaiannya ya. Bisa juga di sini, bisa juga di sini, berada di garis ini. Ya, penyelesaiannya begitu. Oke, ya, jadi bisa membuat garisnya. Lalu daerah solusinya itu ada di mana? Karena ini adalah pertidaksamaan. Oke, lanjut. Ini adalah contoh 1 ya. Jadi ada contoh ini. Carilah daerah yang didefinisikan oleh Y lebih kecil sama dengan 5 ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas kalau Y ya, kalau Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 gini. Ini adalah misalnya Y sama dengan 5 ya kan. Nah, oke ya. Nah, ini titik 5 nih. Titik 5 lah. Oke. Ya. Ini titik 0. Ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Ini adalah Y sama dengan 5. Horizontal ya. Nah, sekarang karena Y lebih kecil daripada 5, maka solusinya ada di sini ya. Termasuk yang ada di garis ini ya. Jadi bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya, di sini juga boleh. Di garis ini juga boleh ya. Di sini solusinya ya. Oke ya. Ini ada contoh 3 lagi ya. Selesaikan sistem pertidaksamaan linear. Nah, sekarang sistem ya. Jadi kalau sistem itu ada beberapa pertidaksamaan linear, lebih satu, sehingga membentuk suatu sistem ya. Ini ada dua pertidaksamaan ya. Yang satu ini dan yang satu ini ya. Nah, ini penyelesaiannya ada di mana ya. Jadi kalau kita buat ya, kira-kira ini grafiknya ada di mana nih, kira-kira aja dulu ya. Kira-kira ya. Ini kalau ini kita anggap sama dengan, misalnya sama dengan dulu lah, supaya gampang. Ini sama dengan juga gitu ya. Saya mau lihat yang ini dulu, yang gampang kayaknya. Y sama dengan X, nah berarti M-nya 1 ya.
M-nya 1 positif gitu ya. M-nya 1 positif. Nanti miringnya ke sana gitu ya. Kita pakai spidol yang beda. Sekarang dia memotong di Y sama dengan min 2. Ya kan, kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Katakan di ini min 1, ini min 2. Nah, dia titiknya ada di sini. Ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Nah, sebaliknya, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 2. Ya, itu ada di sini. Sudah mempunyai 2 titik kan? Jadi bisa kita garis. Dan di ya. Jadi bisa kita garis. Ini kan tadi apa nih? Oke. Lebih besar sama dengannya. Ada sama dengannya berarti garisnya adalah penuh. Nah, ini sisa nih. Ya. Kira-kira anggap aja lurus ya. Ya. Full. Karena dia ada sama dengannya. Ya. Ini adalah yang ini. Samaan yang ini. Nah, ini Y lebih besar sama dengan lebih besar. Berarti solusinya ada di sini. Ya. Jadi kalau di buku ini yang diarsir itu adalah bukan penyelesaiannya. Ya. Jadi kira yang diarsir adalah yang ini. Oke, ya. Jadi kita ikutin buku ini. Ini yang diarsir bukan solusinya ya. Bukan solusinya. Jadi solusinya ada di daerah sini. Ya. Termasuk di titik ini. Gitu ya. Nah, sekarang untuk persamaan yang ini. Saya pakai yang biru. Untuk persamaan yang ini. Y min 2X plus 10. Berarti gradiennya adalah min 2. Ya, berarti miringnya begini ya. Miringnya begini. C-nya 10. Berarti dia melalui titik C sama dengan 10. Y sama dengan 10. Jadi ya, katakanlah ada di sini ya. Nah, ini 10 katakan. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya 10. Jadi dia melalui titik 0,10 ya, koordinatnya gitu ya. Nah, kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Anggap dulu sama dengan ya. Dibuat sama dengan dulu ya. Y sama dengan min 2X plus 10. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 5 ya, 5 ya. 3, 4, 5 katakan ada di sini ya. Nah, jadi karena ini ada sama dengan juga, lebih besar sama dengan kan, maka dia ada di kita mudah-mudahan tepat. Iya. Nah, ya. Lebih besar. Berarti solusinya ada di sana. Berarti yang bukan yang ini. Yang bukan solusinya. Jadi ini. Ini bukan solusinya. Ini bukan solusinya. Ya, sini juga bukan, sini bukan, sini bukan. Ya. Ya. Solusi untuk persamaan yang ini ada bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sini ya. Di garis ini juga bisa gitu ya. Nah, karena dia ada 2 persamaan. Persamaan yang ini solusinya ada di sini. Persamaan yang ini, yang pertama solusinya ada di sini. Maka kita ambil yang overlap. Jadi penyelesaian ini solusinya ada di sini. Ya, ada di sini. Ya. Oke ya, ada di sini. Termasuk di garis ininya. Di garis ini, garis ini, garis ini. Sini tidak. Sini tidak karena ada 2 persamaan. Oke. Ya. Coba ke lebih bagusnya mungkin kita lihat slide. Oh, enggak ada penyelesaiannya, enggak. Tidak dibahas ya. Jadi ya sudah, jadi paham yang ini ya. Selanjutnya programming linear. Nah, kita masuk ke programming linear.
Jadi suatu fungsi linier di dalam X dan Y itu dia mempunyai bentuk ini. Nah, atau kalau di bab sebelumnya kita sebut dengan bentuk umum ya, general form-nya gitu ya. Jadi suatu fungsi itu bisa menjadi maksimum atau minimum, minimize ya. Nah, itu dinamakan fungsi objektif. Ini fungsi objektif. Ya. Jadi fungsinya bisa di maksimum atau di minimize ya. Ini namanya fungsi objektif. Jadi tergantung kita tujuannya mau mencari nilai maksimum atau minimum begitu ya. Kita lihat contoh ya. Nah, di sini ada fungsi objektif seperti ini. Kita mau mencari nilai maksimum dari fungsi objektif ini, di mana fungsi ini dibatasi oleh 4 persamaan ini. Ya, oleh 4 persamaan ini. Oke, ya. Jadi coba kita buat kira-kira sketch aja dulu ya. Sini ya. Kira-kira mungkin begini ya. Yang gampang aja dulu. Y lebih besar sama dengan 0. Kira-kira ada di mana tuh? Y lebih, kalau Y sama dengan 0, grafiknya ada di mana? Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu dia berimpit di sini. Ya, di sini dia. Ini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti kalau Y lebih besar, berarti solusinya ada di sini. Berarti yang di sini adalah bukan. Ya, bukan solusi, bukan penyelesaian. Jadi yang diarsir ini adalah justru yang bukan. Ya. Nah, jadi solusinya ada di sebelah kanan. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, X lebih besar sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka grafiknya ada di sejajar sumbu X. Gitu ya, begini. Ya. X lebih besar daripada 0 berarti solusinya ada di bagian atas, yang bawah bukan. Saya buat grafik ya, yang diarsir yang bukan ya. Supaya sama referensinya gitu ya. Oke, ini udah 2. Nah, terus persamaan yang berikutnya ambil warna ini ya. Yang ini 2x plus 3y lebih kecil 12. Jadi kalau kita buat persamaannya kira-kira gimana tuh ya? 3y gitu ya. Kalau ini jadikan sama dengan gitu ya, sama dengan dulu 2x nya saya pindahkan kemari jadi min 2x plus 12 gitu ya, 12. Jadi y nya adalah min 2/3 X ya. Jadi kanan kiri dikalikan dengan 1/3 atau dibagi 3 ya. 12 bagi 3 adalah 4 gitu ya. Jadi kita lihat di sini M-nya minus. Jadi dia kira-kira begini nih ya. Miringnya ke sini. Ya. Minusnya besarnya adalah min 2/3. Nah, gimana buat grafiknya ya, kita cari 2 titik ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Katakan di sini 4. Ini 4 nih ya. Nah, berarti kita dapat 1 titik gitu ya. Jadi kalau X-nya 0 ya, X-nya 0 maka Y-nya 4 ya. Sekarang kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? 4 dikali 3/2 ya. Ya kan? Ya. Atau sama dengan
6 gitu ya. Ini kan coret, dicoret, ini jadi 2. Nah, 2 kali 3 adalah 6. Jadi X-nya 6. Jadi kalau sini 4, berarti sini 6 lah, kira-kira gini. Jadi, nah, sekarang ini lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya, berarti full garisnya ya. Oke, saya buat coba, mudah-mudahan ya, kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Ini kan lebih kecil, ya, lebih kecil sama dengan ya, berarti sini lebih kecil juga, sini lebih kecil gitu ya. Oke, nah, ini 2, tunggu. Ini 2x-nya ke sana. Oh iya, betul ya. Jadi Y, jadi persamaannya adalah berbentuk ini. Ya. Y lebih kecil. Ya, lebih kecil, berarti lebih kecil solusinya ada di sini, di bawah garis ini. Maka yang bukan solusinya adalah di sana. Ya, yang di sana ini bukan. Ini bukannya. Oke. Bukan. Ya. Sekarang persamaan selanjutnya saya pakai garis yang warnanya hitam. Ya, sekarang kita yang ini. Ini kalau kita anggap sama dengan, maka saya tulis di sini ya. Y sama dengan ya yang ini ya. Y 2x-nya saya pindahkan kemari jadi min 2x. Min 2x plus 8. Gitu ya. Berarti minus dia begini ya. Jadi kalau x-nya 0, maka y-nya 8. Nah, kira-kira ada di atas ini lah. Nah, sini kita tekan. Yang ada di situ. Kalau y-nya 0, maka x-nya adalah 4 ya. 4 berarti ada di sini. Ini kan 6 ya. Ini 6 kan tadi. Ya. Ini 4. Ya, berarti sini 8 kan. 8 berarti kita coba. Karena ini adalah lebih kecil sama dengan, berarti garisnya penuh. Coba masuk. Ya, ini ya. Terus sana. Ya. Persamaannya karena dia lebih kecil sama dengan. Ya. Lebih kecil sama dengan kan berarti begini ya. Oke. Ya. Lebih kecil sama dengan berarti solusinya ada di bawah. Ya, jadi yang bukan solusinya saya garisin. Saya arsir, ini yang bukan justru. Oke. Gitu ya. Jadi solusinya ada di sini ya. Jadi kalau di pakai ini ya. Solusinya ada di sini, 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 sini ya. Jadi perhatikan di sini ada 4 titik ya. 4 titik yang pojok-pojok ya. Nah, yang pojok-pojok. Nah, kalau titik ini kita sudah tahu 0,0. Kalau yang ini 0,4. Ini 4,0 ya. Jadi x-nya 4, y-nya 0, 4, koordinatnya 4,0. Nah, yang ini. Nah, ini kita cari dulu ya. Jadi ini merupakan intersection daripada dua garis ini. Ya, kamu bisa lakukan dengan cara substitusi atau eliminasi ya untuk mencari titik ini. Oke, ya. Nah, sekarang di sini kan kamu disuruh mencari maksimum dari fungsi objektif ini. Ya. Z sama dengan 3x plus y. Ya, ini agak ketutup. Ya. Pusing kan? Ya, jadi lebih rapinya di slide yang ini mungkin. Mudah-mudahan ada. Ya, kira-kira sama ya.
Jadi ada di sini ada titik A, D, C, dan B, gitu ya. Ya, jadi ada titik A, D, C, B, ya. Di mana A itu adalah 0,0. Ya. Di sini C itu dicari, diperoleh titik ini adalah titik titiknya adalah 3,2 ya. Kalau nggak salah 3,2 nih kalau dilihat ya. Tunggu kita lihat persamaannya. Z fungsi objektifnya adalah 3x plus y ya. 3x plus y ya. Jadi kamu cari dulu nih intersection antara kedua garis ini ya. Diperoleh di sini titiknya adalah 3,2, C-nya 3,2. Oke. Ya. Lalu keempat titik ini kita masukkan ke fungsi kebersamaan ini ya. Untuk x00 maka kita dapatnya z-nya 0, 12, 11, 4. Kan kita mau nyari nilai maksimum. Nilai maksimum yang paling besar mana? Yang paling besar adalah ini. Ya. Jadi di titik P itu akan ada nilai maksimum. Ya. Jadi ketika x-nya 4 dan y-nya 0. Oke, ya. Bisa paham? Ya. Lanjut ya. Ini mulai agak sedikit kompleks lagi di slide selanjutnya. Ya, ini ada contoh soal yang lebih real ya, agak real ya. Jadi yang berbau sedikit ekonomi ya. Di sini ada informasi mengenai suatu produk ya, yang disimpulkan sebagai berikut ya. Jadi di sini ada permintaan ya, untuk membuat suatu produk A ya, sejumlah 160. Produk B itu 200. Produk C itu 80 ya. Nah, ada permintaan A itu 160, B 200, C 80. Nah, lalu akan dikerjakan kan. Nah, untuk menghasilkan suatu produk ini di sini ada dua, yaitu dengan cara cepat ya, atau fast grow, atau dengan cara yang easy ya. Easy. Kalau fast grow ya, kalau kita pakai fast grow ya, itu 3 unit. Fast grow itu 3 unit. Kalau easy grow 2 unit. Ya. Jadi sekali bergerak mesinnya menghasilkan 3 unit kalau untuk fast grow, untuk produk A. Gitu ya. Nah, untuk B fast grow 5 unit, easy 2 unit. Ya. C 1 unit, 2 unit. Dan biaya per bagnya, per kantongnya, biaya per kantongnya untuk fast grow itu $8. Ini $6 ya, $6 ya. Nah, jadi kalau misalnya udah untuk produk A kita pakai, misalnya kamu nggak tahu matematik lah, jadi kira-kira aja produk A kita pakai fast grow aja 3 unit, ini $8 biayanya, diperlukan 160 unit. Jadi ada berapa itu ya, jadi berapa kali 160 bagi 3 kan, nah sekitar 50 lebih ya, 50 kali ini ya costnya ya, gitulah kira-kira. Nah sekarang jika pertumbuhan yang diinginkan ya, jadi mau dibuat untuk memenuhi ini
supaya cost-nya minim. Ya, kita mau pakai ini atau kombinasi keduanya. Ya, pokoknya supaya cost-nya itu minim. Ya, cost-nya minim. Tapi cost-nya minim, tapi nutrien kandungannya yang diperlukan itu tetap tidak berubah. Ya. Berapa banyak bag ya, untuk setiap brand yang harus, nah, ya. Jadi ada berapa banyak bag? Gimana? Ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di slide penyelesaiannya, ada di slide lebih rapi ya. Nah, jadi di sini untuk fast grow ya. Fast grow ini kita kasih X misalnya. Ini dengan notasi Y. Ya, cara X. XY gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai kombinasi ini berarti 3X untuk menghasilkan A itu 3X plus 2Y ya. Untuk menghasilkan 160 itu 3X plus 6Y plus 6Y gitu ya. 3X plus 2Y kok 6 sih? 2 ya, 2. Oke, maaf ini salah. 3X plus 2Y karena ini 2. 3X plus 2Y lebih besar atau sama dengan ya. Jadi boleh lebih besar atau sama dengan, tapi jangan sampai lebih kecil daripada 160 karena permintaan 160 ya. Kalau yang B ini kan yang A nih ya. Required A. Yang B itu ini. Yang C ini ya. Yang B ini, yang C ini ya, dari tabel tadi gitu ya. Sehingga membentuk persamaan ini constraint-nya ya, batasan-batasannya, di mana X-nya dan Y-nya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, jadi kita buat constraint-nya persamaannya ini ya. Ini cost function-nya ya. Fungsi objektifnya ini ya, cost function-nya. Dari mana 8? 8 itu cost untuk produk fast grow ya. Biaya untuk fast grow, biaya untuk easy grow ya, per unitnya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita buat persamaan-persamaan ini, grafiknya ya, sehingga didapat kayak seperti ini. Caranya seperti tadi. Ini. Jadi solusinya ada di daerah yang ini, yang terang ini. Ya. Ya, jadi dapat ini ya. Jadi X lebih besar sama dengan 0 di sini gitu ya. Ya, sini ya. Nah, yang di atas yang bukan. Dengan. Nah, terus ini udah ya, X sama. Lalu Y lebih besar sama dengan 0 berarti yang ini. Nah, solusinya di sini. Solusinya ada di sebelah kanannya ya. Lalu yang persamaan ini 5X plus 2Y sama dengan 200 ya, yang B. Oh, yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Yang C, X plus 2Y sama dengan 8, lebih besar sama dengan 80. Ya, itu minus ya. Yang mana nih? Ini kurang besar. Saya besarin. Oke. Ya, ini. X plus 2Y yaitu yang ini. Ya, nah ini. Lebih besar sama dengan yang ini ya. Nah, ini. So, bawah. Nah, gitu ya. Lebih besar. Jadi, Y-nya itu lebih besar
Jadi ada jawabannya ada di atas, berarti yang bukan adalah yang ini. Oke, yang bukan yang ini. Nah, terus untuk yang ini, nah, 5x plus 2y, berarti y-nya juga minus ya. Nah, iya, nah, slope-nya minus. Nah, itu ada di 5x plus 2y. Ini dia ya. Jadi ini nih. Iya, dari mana taunya aku? Udah tahu. Ya, masukin aja ya. Kalau x-nya 0 ya, berarti y-nya 100. 100 nih. X-nya 0, y-nya 100. 100 ini. Ya, 100. Lalu kalau y-nya 0, berapa x-nya? 200 bagi 5 kan? 25. 25 di kira-kira. 200 bagi 5, 40 ya. 40. Nah, ini kan gini. Ya, oke, ini. Yap. Nah, orek-orek jadi pusing juga itu. Sekarang yang ketiga pakai warna apa? Hijau ya. Hijau yang ini itu adalah garisnya adalah yang ini. 3x plus 2y. Nah, ini dia nih. Ya. Karena garisnya ada di sini. Yang bukan ya. Ini yang bukan solusinya. Jadi kesimpulannya penyelesaiannya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, termasuk di titik di garis ini. Ya, sini boleh, di sini boleh, sini boleh, di titik ini juga boleh, sini, sini dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi objektifnya. Ya. Ini di sini ada titik ini, ya. Pojok-pojoknya yang diperhatikan ini, ya, ini dan ini. Ya. Di sini mencari minimize. Ya, kita masukkan aja ya untuk koordinat ini berapa. Di titik ini berapa. Cari yang nilainya minimum. Itu yang minimize. Ada nggak di sini slide-nya? Oh, tidak ada. Oh, ada ya? Oh, nggak ada. Jadi kita masukkan ke titik ini. Ya. Misalnya, ini kan 0,100. Ya, 0,100 berarti X-nya 0, Y-nya 100. Ya, berarti kalau yang ini nilai C-nya itu adalah berapa? X-nya 0, Y-nya 100. Berarti Y-nya 100 kan? Dari 600. Ini cost-nya nih. Ya. Nah, kalau ini, nah yang ini yang gampang. Ini tadi berapa? Titik berapa ini? Ini titik berapa ya? Dimasukin lagi, cari nilai C-nya. Cari nilai C-nya ini ya. Nah, yang nilainya paling kecil ya itu ya penyelesaiannya. Oke. Ya, jadi nilai minimis. Nah, kalau ditanya berapa nilai maksimumnya? Oh, nilai maksimumnya tidak ada nilai maksimumnya. Karena nilai maksimumnya di sini, terus ke atas ya. Sana nggak ada, tidak ada batasnya. Nah, kalau minimasnya ada, tapi kalau maksimumnya tidak ada batasnya. Ya. Jadi ini fungsi objektifnya kalau digambarkan garisnya itu begini. Nah, ini garisnya ya. Jadi sebenarnya garis ini kita naik-naik, kita rubah-rubah aja. Nah, kita sejajar, kita geser-geser gitu ya. Nah, misalnya di sini, terus di sini, yang menuju titik ini gitu ya. Digeser-geser sehingga
untuk mencapai nilai minimumnya ini. Nah, jadi aut-autannya. Oke, ya. Jadi di sini untuk maksimum tidak ada jawabnya karena jawabannya enggak. Minimum ada untuk mencari nilai minimum. Oke ya. Nah, di sini solusi optimumnya multiple. Banyak nih ya. Ini ada contoh ini ya. Misalnya disuruh mencari nilai maksimum ya. Fungsi objektifnya ini ya. Constraint-nya ini, batasan-batasannya ini ya. Sehingga kalau dibuat dua garisnya dari sini, ini bentuk seperti ini. Solusinya ada di sini. Ya. Termasuk di titik ini boleh, pojok ini, sini, pojok ini boleh, sini ya. Tapi bukan di sini, juga bukan di sini. Ya, solusinya ada di sini. Nah, sekarang sudah mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya ada di mana? Nilai maksimumnya kalau masukin titik-titiknya ini di sini ada. Ini kan ada titik 0,8. 0,8 itu kalau titiknya 0,8 itu hasilnya adalah 32. 0,8. Kalau 0,2 hasilnya adalah 8. Kalau di titik ini kamu masukkan hasilnya adalah 32 juga. Ya. Ya, sama. Di sini maksimum, di sini maksimum. Kalau kamu masukkan di titik ini, di titik yang berada dalam garis ini, ya, sini misalnya, dia juga sama maksimum. Jadi di sini penyelesaiannya itu banyak. Penyelesaiannya berada dalam garis ini. Dia akan pilih nilai maksimum. Yang boleh di sini, di sini, di sini, di sini, belok sini, sini, ya. Tapi sini enggak, ya. Kalau sini enggak. Karena daerah penyelesaiannya ada di sini. Oke, ya. Jadi untuk selanjutnya kita break dulu, ya. Kita setelah break nanti kita berlanjut ke section selanjutnya mengenai simplex berikut. Oke.